jadi melindungi kambium, karena di belakang kulit kayu ini kalau kita kelupas di situ ada gel seperti gel begitu, itu sebenarnya adalah transport dari unsur hara ataupun transport dari fotosintesis. Jadi antara kayu dan kulit kayu itu ada bagian yang namanya kambium. Ya, yang disinilah kambium ini sangat penting di dalam rangka mengedarkan unsur hara dari perakaran ke daun, dan demikian pula dari daun, dari floemnya itu akan mengedarkan nutrisi yang hasil daripada fotosintesis tadi ke seluruh bagian tanaman. Nah, tugas penting daripada kulit kayu ini jangan dikira ini merupakan hal yang sepele. Ini sangat-sangat penting sekali karena memproteksi yang namanya kulit kayu ini, memproteksi dari hal-hal perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi sehingga kayu yang bagian dalam itu tidak mengalami kerusakan, ya, tidak mengalami suatu kerusakan. Karena apa? Coba ini salah satu ilustrasi kerusakan akibat kebakaran, di mana dengan adanya kebakaran ini bisa, kalau kebakarannya sampai faktor lingkungan sampai besar, akan merusak kulit kayu sehingga bagian kulit kayunya sampai mengelupas. Nah, kalau sudah mengelupas seperti ini, jaringan kambium di bawah kulit kayu ini akan rusak dan tidak lagi bisa mengedarkan sel-selnya rusak, sehingga tidak lagi bisa mengedarkan nutrisi ke seluruh tanaman sehingga tanamannya mati. Nah, ini salah satu contoh, satu ilustrasi di mana meskipun gosong ya, kulit kayunya gosong terbakar oleh api, tapi kalau tidak sampai kulitnya terkelupas, kemungkinan dia masih bisa hidup. Nah, gunanya kulit kayu seperti ini adalah di dalam rangka melindungi tanaman agar dia tidak mati. Ya, yang baru gabung coba segera menyesuaikan diri ya agar tidak terlalu banyak ketinggalan. Yang kita bicarakan siang ini adalah struktur daripada kayu dan anatominya, di mana kita akan membahas tentang kulit kayu yang namanya bark, pit itu bagian tengah yang lubang itu, hardwood bagian galiknya yang berwarna agak gelap di bagian tengah ya, intinya itu yang agak keras, berat jenisnya juga lebih tinggi. Sabut, kita membahas tentang growth ring, pertumbuhan dan beberapa defect yang terjadi ketika kayu ini tumbuh dan berkembang. Kita mulai yang pertama yaitu bark, yaitu adalah kulit kayu ya, selimutnya yang paling luar itu, yang kalau kita lihat memang tidak terlalu diperlukan untuk bisa menjadi suatu bahan atau papan ataupun lumber ya, karena kalau kita berbicara masalah lumber, masalah papan, yang diambil adalah bagian tengahnya itu, yaitu yang diambil adalah sabut dan hardwoodnya. Kalau kulitnya ini dibuang, kalau di dalam proses pengolahan kayu dibuang. Nah, namun kita harus paham betul bahwa yang namanya kulit kayu ini punya peranan yang sangat besar. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, gunanya apa kulit kayu? Besar sekali. Karena bisa melindungi dari serangan hama, penyakit, iklim yang tidak bersahabat, bahkan bahaya kebakaran. Nah, ini kalau terbakar, yang terbakar nggak langsung langsung kayunya, tapi kulitnya dulu. Nah, sepanjang kulit kayu ini bisa memproteksi dari kerusakan akibat faktor lingkungan, hujan, air, ya, api seperti ini, maka ketika apinya sudah padam, reda, kulit kayu ini masih bisa tumbuh, ya, cabang-cabangnya masih bisa tumbuh, cabang yang baru ya, itu masih bisa tumbuh. Ya, karena memang kambiumnya tidak rusak, kambium yang di belakangnya kulit kayu itu tidak rusak, sehingga aman-aman saja. Nah, itulah gunanya daripada kulit kayu. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan.
itu saja fungsi dan peranan dari kulit kayu. Kita lihat fungsi yang lain. Nah, formasi daripada kulit kayu adalah melindungi dari kambium ya, dari segala kerusakan. Yang fungsi yang lain selain melindungi dari kerusakan, kebakaran hutan, ya, angin, lingkungan. Nah, ternyata yang namanya kulit kayu ini juga yang kedua dipakai sebagai tempat tumbuhnya beberapa jenis tanaman. Mulai dari epifit ya, yang paling sederhana sekali adalah lichens, gabungan antara jamur ya, yang tumbuh nempel dengan Actinomycetes. Jadi dia gabungan dari beberapa tipe jamur begitu yang akhirnya bisa tumbuh dan nempel di kayu, di kulit kayunya. Nah, tidak hanya epifit saja, namanya tidak hanya lichen, ya epifit juga banyak. Kalau Anda lihat di pohon-pohon besar di Malang itu banyak ya pohon besar. Ini tanaman apa biasanya nempel di pohon-pohon? Halo? Halo, bisa kelihatan nih? Yang nempel di pohon besar apa? Terlihat, Pak. Hah? Halo? Anggrek, Pak. Halo, tes. Ya, betul. Ya. Kalau Anda ke hutan ataupun ke ya taman-taman begitu ya, itu anggrek bisa tumbuh. Nah, tumbuhnya itu ternyata juga di yang di kulit kayu tadi. Jadi struktur dan anatomi dari kayu yang paling luar itu adalah kulit kayu, di mana kulit kayu ini bisa dimanfaatkan untuk tempat tumbuhnya epifit atau lichens atau jamur ya, di mana strukturnya ini sangat sederhana sekali. Ada juga yang moses, ya kalau Anda ke hutan-hutan gitu, ada hutan pinus atau kilian itu. Kalau ada moses di satu sudut atau satu bagian dari tanaman itu menunjukkan sebenarnya arah dari sinar matahari datang. Sehingga gampang sekali kalau kita mau menentukan arah. Kalau Anda tidak punya kompas, mau jalan ke arah timur terutama itu gampang. Ya, karena apa? Sisi yang menghadap kemana ini? Kalau misalnya kena matahari ini sisi mana berarti? Kalau banyak mosesnya ini, berarti dia tumbuh di bagian mana? Di bagian pohon itu? Arah mana gitu? Barat, Pak. Hah? Biasanya tumbuh di arah barat, Pak. Barat apa timur? Barat, Pak. Soalnya timur kan biasanya terkena cahaya matahari pagi. Nah, coba nanti dicek ya. Coba dicek. Jadi ini adalah arah timur barat, ya. Ya, arah timur barat. Jadi paling gampang untuk melihat bukan utara selatan. Ini adalah nanti coba di cross check, ya. Kalau di hutan-hutan itu dilihat jadi ya arah timur atau arah barat, ya. Ini gampang menentukan. Kalau misalnya tersesat gitu di hutan, pakai lumut-lumutan ini ya, moses ini. Pakai ini mos ini juga tumbuh di kulit kayu. Jadi namanya struktur dan anatomi yang paling luar adalah kulit kayu, di mana kulit kayu ini juga tempat di mana di situ yang namanya lenticles. Apa yang namanya lenticle? Ini sama dengan stomata sebenarnya fungsinya, yaitu sebagai tempat lubang-lubang pertukaran dari suatu gas, ya, di mana pohon itu juga bernafas. Jadi yang namanya pohon juga bernafas dan terjadi difusi gas yang mana difusi gasnya ini melalui lenticles. Kalau di daun pertukaran gas-gas ini dilakukan melalui stomata, kalau ini melalui lenticles. Jadi lubang-lubang kecil yang merupakan lubang pori tempat bertukarnya gas. Nah, biasanya melintang. Jadi goresan-goresan melintang ya bukan hasil di goresi pakai pisau begitu, tapi melintang panjang-panjang begitu ya. Arahnya tidak membujur, biasanya melintang, di mana tergantung besar kecilnya tergantung dari jenis tanamannya.
Nah, karakteristik dari kulit kayu sendiri itu bisa pecah dia, bisa cracking. Ya, bisa cracking. Jadi kenapa kok bisa cracking? Kira-kira kenapa kok kulit kayu itu terus mengelupas gitu? Kira-kira kenapa? Tahu nggak? Kering, Pak. Ya, selain kering, ada alasan kok mecah gitu. Mesti mungkin karena diameternya tambah, Pak. Tumbuh ya, berarti diameternya tumbuh besar. Jadi kalau nggak ngelentek, nggak itu tidak ngelentek terus kering kan? Kalau dia tidak tumbuh besar ya tetap aja di situ pancet. Jadi salah satu indikator pertumbuhan. Jadi kita tahu bahwa tanaman itu hidup. Jadi kalau Anda nanam kayu, kalau enggak kayu yang enggak ngelupas berarti kuntet, ya stunting. Jadi tanaman yang Anda tanam itu tetap saja segitu ukurannya, diameternya tetap nggak akan tambah. Kalau biasanya kalau diameternya tambah, meledak kulit kayunya pecah, jadi, karena ada force dari dalam. Nah, pecahnya ini macam-macam. Ada pecah yang model kotak-kotak, ya. Ada yang model panjang-panjang, ada yang sedikit-sedikit, ada yang separuh, ada yang tidak. Bahkan ada yang bagus ya. Eucalyptus deglupta itu kalau ngelentek bagus. Yang lentek paling ngelupas kulit kayu yang paling baru warna hijau muda, hijau terang. Yang bekasnya kelentekan yang sudah lama itu bisa warna coklat, merah. Kalau Anda foto di depannya itu akan bagus sekali ya, apalagi kalau kontrasnya dikuatkan gitu akan muncul itu warna pelanginya. Apalagi kalau pohonnya digebyur pakai air masih setengah basah gitu, warnanya cukup bagus kan ya. Itu warna dureng alami ya, dari pohon-pohon itu untuk selfie, untuk foto bagus. Nah, Anda berada di depan Eucalyptus deglupta, Anda akan tahu bahwa itu adalah pohon yang namanya rainbow tree, ya, pohon pelangi. Sebenarnya spesiesnya adalah Eucalyptus deglupta. Kalau Anda klik gitu ya, pohon pelangi, Anda mau selfie di banyak ini di wilayah Situbondo, Bondowoso ya, di sana banyak ditanami pohon Eucalyptus deglupta. Yang kiri itu Eucalyptus deglupta, yang kanan adalah Eucalyptus europhylla, yang mana ya mengelenteknya hampir mirip-mirip teman, beda spesies. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa dua spesies yang berbeda ini juga sistem model ngelupasnya dan model kulitnya juga berbeda. Nah, kita masih berbicara masalah kulit kayu, di mana kulit kayu ini memang sangat banyak manfaatnya ya. Ternyata di beberapa tempat yang kulit kayu ini dipakai juga untuk tutup botol ya, tutup botol. Jadi tanaman-tanaman ini kalau kulit kayunya dipanen terus dibentuk bulat gitu ya, itu bisa untuk tutup botol ya. Ya, botol-botol yang ya beberapa ada botol anggur, botol macam-macam itu yang bukannya pakai skru, itu biasanya ditutup ya pakai ini agar bukan tutup rapat ya, berarti ini masih ada udara yang masuk kayak gabus gitu yang ditutupkan di atasnya. Itu dari kulit pohon juga ini dikelupas seperti ini caranya. Nah, yang kita yang terkenal itu adalah kulit kayu manis. Ya, buat masak apa nih kayu manis? Halo? Buat apa kayu manis? Halo? Kola, Pak, kola. Ya, untuk cola, untuk es itu yang suka. Itu sebenarnya bukan kayu ya, bukan kayu manis, itu adalah kulit kayunya. Lah, kayunya gimana? Itu kayu bakar. Ya, kayunya mati. Itu dipanen. Ya, dipanen kulitnya. Ada untuk medicine juga, cinkonatri itu untuk medicine. Jadi masing-masing wilayah itu memanfaatkan, coba memanfaatkan ini kulit-kulit kayu untuk medicine, obat anti malaria. Kalau yang cinnamon itu untuk darah tinggi atau kolesterol atau apa itu ya. Banyak manfaat daripada kulit kayu. Nah, itulah mengenai kulit kayu, bagian luar dari kayu yang harus Anda kenal dan pahami bahwa
ternyata kulit kayu itu banyak manfaatnya. Jadi kalau Anda tahu yang namanya kayu manis itu bukan kayunya terus dipotong-potong, bukan. Itu kulit kayunya dikelupas. Ya. Keluar, diproses, begitu di bagian luarnya dikerik, ya, terus dijemur di matahari, sudah selesai. Itu akan jadi yang namanya minyak. Nantinya kalau disuling ya jadi minyaknya cinnamon tadi, ya, bisa untuk macam-macam turunannya. Kalau sudah jadi minyak, untuk parfum macam-macam ya, untuk makanan, bahan pengawet macam-macam kegunaan daripada turunan dari kayu manis ini. Nah nanti kalau kita tidak bicara masalah produk ya, belum bicara masalah produk, kita ilmu dasarnya tentang kayu ini apa. Nah untuk bagian dalam sendiri kayu kita kenal dengan hardwood dan softwood. Nah hardwood ini biasanya galih, namanya galih ya, inti daripada kayu ini ya galih ini yang namanya hardwood ini. Nah ini biasanya kalau hardwood namanya galih itu warnanya lebih hitam ya. Sekarang ada satu pohon yang sangat dicari dan harganya sangat mahal, yaitu sono keling. Kenapa keling? Karena hardwoodnya itu warnanya hitam. Jadi kalau dipoles warnanya mengkilat sekali, namanya keling-keling. Makanya namanya sono keling. Kalau dulu sono keling itu tidak begitu diperhatikan. Tapi begitu sekarang orang-orang tahu ya bahwa yang namanya mebel, kerajinan itu juga membutuhkan suatu seni atau artistik yang sangat tinggi, dan beberapa peralatan atau mebel itu meminta dengan kayu dengan kualitas yang bagus. Salah satunya adalah hardwood dari sono keling yang sekarang lagi naik daun. Bahkan harga dari sono keling ini bisa mengalahkan jati ya, karena galihnya ini, hardwoodnya ini sangat jelas ya, padat, berat lagi ya, sehingga kalau dijadikan perabotan cukup bagus ya. Karena hardwoodnya besar ya, diameternya besar, sedangkan sabutnya sedikit. Nah kombinasi dari berapa jumlah sabut atau hardwood ini tergantung dari masing-masing lokasi dan masing-masing jenis tanaman. Masing-masing jenis tanaman tidak sama ketebalan dari sabut dan hardwoodnya. Apa yang diharapkan dari batang ini ya? Ya ini kalau contoh yang satu warna nggak begitu kelihatan hardwood dan sabutnya, tapi kalau pemotongannya melintang seperti ini nanti akan jelas kelihatan. Ya yang dipotong itu adalah yang di tengah itu ada galihnya yang hardwoodnya tadi, yang density-nya lebih keras, dan yang di luar yang sabutnya yang agak terang putih tadi itu lebih mudah, lebih ringan sebenarnya untuk dilakukan suatu aplikasi, suatu misalnya mengolah kayu ini menjadi mebel atau menjadi yang lain. Nah di dalam mempelajari sabut dan hardwood ini secara detail nanti akan kita bahas mengenai struktur mikroskopisnya, karena antara sabut dan hardwood ini secara mikroskopis juga berbeda. Yang hanya kita bicarakan hari ini adalah masih sesuatu yang global, di mana kalau kita berbicara masalah lumber, kalau misalnya kita ngambil yang hardwoodnya saja, memang kualitasnya akan bagus, tinggi. Jadi kalau dipakai untuk flooring atau dipakai untuk mebel, warnanya sama semua. Nah, tetapi kalau kualitasnya agak kurang bagus, nah ini ada campuran sabutnya yang pinggir itu, yang putih. Nah, ada yang orang menyenangi mengikutkan sabut, ada yang tidak suka dengan sabut ini, sehingga yang diambil adalah yang tengah saja hardwoodnya. Ini opsional ya, tergantung dari pasar apakah mereka benar-benar minta yang super ya. Ini biasanya kalau hardwoodnya yang diambil, wah ini sudah super sekali, motongnya aja sulit ya, karena saking kerasnya. Jadi semua tanaman-tanaman yang berkayu itu memiliki suatu kode pengkodean genetik, di mana hardwood itu lebih keras dibandingkan dari yang softwood tadi. Dan ini kualitasnya lebih tinggi daripada yang sabut. Nah, tetapi kalau kita mau memakai bersama-sama antara sabut dan hardwood menjadi satu kombinasi yang bagus, tidak masalah ya.
sabut juga masih bisa dipakai, tapi nggak usah dibuang sabutnya, ya sabut dengan hardwoodnya jadi satu. Nah, tapi nanti akan terjadi masalah ketika ini dipasang jadi lemari ataupun mebel atau jendela. Nantinya yang akan diserang ya oleh ya namanya kayu itu kalau nanti ada umurnya yang akan diserang oleh misalnya serangga yang suka bolongi kayu ataupun jamur, yang akan diserang adalah yang sabutnya dulu, hardwoodnya enggak, ya. Jadi kalau ada lubang-lubang, ya, dari kayu ini yang dilubangi dulu yang sabutnya, karena sabutnya lebih soft, lebih lunak dibandingkan dengan yang hardwoodnya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan mengenai kulit batang yang dengan berbagai macam kegunaannya tadi, dan sedikit kita berbicara tentang panel atau timber atau lumber yang merupakan inti daripada kayu, batang kayu itu sendiri. Ada pertanyaan mungkin di sini? Nah, tugasnya coba diidentifikasi ya, dari mulai kulit ya, kulit tadi macam-macam kegunaannya. Coba Anda cari referensi ya, baca-baca sendiri ya. Oh, ternyata ada kulit kayu ini yang bermanfaat ya. Gunakan ini kayu-kayu. Kita mau mencoba dari jenis-jenis kayu, anatominya seperti apa, manfaatnya apa. Ya. Banyak untuk minuman, banyak untuk itu tadi kegunaan yang lain. Nah, kulit kayu ini tidak bisa dipakai untuk panel kayu, tidak bisa, ya, karena yang namanya kulit kayu ini sangat mudah patah, ya, rapuh, dan biasanya tidak direkomendasikan untuk membuat papan. Di beberapa tempat di Kalimantan kulit kayu dipakai juga oleh masyarakat lokal untuk membuat tas, membuat kerajinan macam-macam. Nah, inilah contoh yang kita harapkan dari struktur dan anatomi dari suatu panel atau lumber kayu yang menggunakan hardwood ya. Yang ini kalau murni hardwood ya, itu lebih mahal biasanya harganya dibandingkan yang campuran dengan softwoodnya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita bisa mencoba memahami yang namanya hardwood itu adalah barang bagian ya, bagian dari kayu yang memiliki ciri dan karakteristik agak beda dengan softwood. Nah, kalau kita mengekstrak hardwood, kita paham bahwa kita hanya mengambil bagian yang lebih gelap, ya. Nah, kenapa ini bisa alasannya menjadi gelap? Nah, ini gelapnya ini ada alasannya. Mungkin mengandung di situ yang namanya terpenoid, mengandung yang namanya lipid, mengandung yang namanya fenolik compound. Ya, seperti apa? Seperti teh itu loh. Ya, teh itu kalau kita minum teh sebenarnya adalah tanin, kita minum tanin, fenolik organik karbon. Jadi yang dilarutkan di teh itu adalah golongan-golongan dari terpenoid, golongan-golongan dari fenolik ya, asam-asam fenolik, fenolat, terpenoat. Nah, itulah turunan-turunan dari struktur daripada organik, kimia organik. Jadi kenapa di situ berbeda? Nah, ini keras sekali, makanya banyak mengandung zat-zat yang mikroorganisme tidak suka. Ya.
yang bagian bolongi kayu itu tidak suka kalau sudah sampai bagian hardwood. Dia paling bolongi atau suka bisa dimakan di bagian softwoodnya. Di yang melindungi hardwood itu adalah softwood. Jadi softwoodnya dulu yang akan dimakan oleh mikroorganisme. Yang di warna putih inilah yang akan dimakan. Ya. Sedangkan yang tengah, yang coklat, yang hardwoodnya sulit karena banyak mengandung senyawa-senyawa organik yang akan melindungi kayu ini dari kalau misalnya ada serangan hama ataupun penyakit. Jadi ketika dibelah seperti ini pun sudah ada jamur, sudah ada hewan-hewan kecil ya yang akan melubangi ya memang tempat hidup untuk tempat hidupnya. Meskipun sudah jadi mebel, tapi kalau namanya juga binatang masih tertarik, yang akan dimakan adalah softwoodnya ini dulu, bukan hardwoodnya. Nah, dengan adanya bahan-bahan kimia seperti terpenoid, fenolik yang ada di hardwoodnya tadi, itulah yang menyebabkan kayu ini lebih mahal karena banyak mengandung beberapa metabolite, beberapa enzim-enzim, beberapa senyawa-senyawa organik yang membuat kayu ini lebih kuat, lebih tahan. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan, kalau ini murni pure seperti ini, ngambil hardwoodnya saja, harganya pasti lebih mahal dibandingkan yang campuran, ada putih-putihnya, ada softwoodnya. Dan memang yang hardwood ini tidak mudah dimakan oleh rayap. Jadi kalau rayap yang duluan dimakan adalah kulit dan softwoodnya. Tidak pernah, jarang sekali rayap mau mengambil galihnya. Galih jati dimakan rayap. Betapa kuatnya itu rahangnya rayap. Dia juga punya keterbatasan. Dalam ketinggian tertentu dia tidak bisa akan bisa menjangkau yang namanya bagian-bagian hardwood yang tengah. Nah, bagaimana kita bisa membaca pertumbuhan dari suatu tanaman itu bagus atau tidak? Kita akan melihatnya dari penampang melintang daripada tanaman. Kalau untuk membuat plumber, untuk membuat lumber, ya, membuat lumber, kita akan memotong secara membujur, memanjang, ya, sepanjang panjangnya kayu itu kita belah-belah. Nanti lebih detail di ilmu dan teknologi kayu bagian bagian pengolahan kayunya nanti. Ya. Nah, kita harus tahu bagian-bagian ini ya, bagian-bagian ini nantinya akan kita bahas bagian inilah yang akan dimanfaatkan. Ini banyak dimanfaatkan. Jadi kalau kita tahu bagian daripada kayu yang akan dimanfaatkan, ini bisa dipergunakan. Nah, dari bagian-bagian inilah kita akan tahu di mana ada phenolic compound, ada terpenoid, ada macam-macam, sehingga kita paham dari bagian-bagian kayu inilah yang nanti akan kita ekstrak. Ya. Kalau kemarin kita sampaikan di mana ada fenolik, ada terpenoid, ternyata di bagian-bagian inilah itu akan muncul. Nah, kita harus paham juga kayu ini juga tumbuh dan berkembang. Bisa kita lihat dari tingkat pertumbuhan daripada kayu ini. Ya. Jadi tingkat pertumbuhan kayu dilihat dari ini banyaknya ring yang akan satu ring daripada pertumbuhan daripada kayu, ya. Jadi itu adalah sangat bervariasi dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Nah, dari satu garis yang ada tandanya di situ, ya, yang namanya pinus itu biasanya sampai 10 mm, ya, bisa sampai 1 cm, ya, satu tebal dari perkembangannya itu, ya, mulai dari 0,1 sampai 1 cm, ya, tergantung dari lokasi wilayah, ya. Sehingga
dengan melihat ini akan kita tahu lingkaran tahunnya setiap tahun periodenya berapa di situ. Nah, masing-masing tanaman itu sendiri-sendiri ya, masing-masing ini tanaman ini sendiri-sendiri ya, sehingga nantinya kita bisa menentukan mana yang paling cepat tumbuh dan mana yang paling lambat tumbuh. Nah, ketika kita nanti memanfaatkan kayu, plumber memanfaatkan lumber ini, ada beberapa defect, ada beberapa hal yang menyebabkan kayu itu tidak sempurna untuk diolah karena ada beberapa masalah. Nah, masalahnya salah satunya adalah knots. Apa yang namanya knots? Knots ini adalah bekas cabang. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi bekas cabang yang menonjol, ya, bekas cabang yang habis dipotong akan meninggalkan bentuk ya bulat seperti ini. Berarti di situ ada cabang. Nah, ini bisa dijadikan juga sebagai ornamen di dalam suatu mebel ya, furniture, bisa juga satu keunggulan. Tapi kalau jumlah knotnya ini cukup banyak ya, jadi merusak. Jadi harga kayu itu pun kalau diolah akan menurun kekuatan kualitasnya kalau terlalu banyak knotnya ini. Karena apa? Berarti cabangnya dulu terlalu banyak. Cabang yang mana? Cabang yang sudah berkembang menjadi besar ya. Kalau mungkin cabang yang kecil-kecil yang tidak berkembang, yang tidak ditining, yang tidak dikurangi cabangnya, nah itu masih bisa hilang mungkin ya. Tapi kalau cabang besar pasti akan meninggalkan bekas yang namanya knot. Nah, dari sinilah kita tahu bagian-bagian daripada kayu yang nanti akan kita manfaatkan ya untuk bahan-bahan pengembangan teknologi kayu selanjutnya. Yang kita bisa ekstrak dari kayu, dari papan, dari lumber, ya, atau dari senyawa-senyawa kimia. Kadang-kadang senyawa kimia itu berasal dari bark ini. Ya, jadi kalau kita destilasi, kalau kita manfaatkan, itu yang kita ambil itu ada dua bagian penting yang harus kita pahami di dalam ilmu dan teknologi kayu ini adalah strukturnya. Dari mana bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk turunan produk selanjutnya itu, nanti ada dua hal yang penting, yaitu apakah dari kulit kayunya atau dari kayunya itu sendiri. Nah, produk-produk turunannya nanti tergantung teknologi apa yang akan kita pakai, apakah di situ ada veneer, ada plywood, ada hardwood, ada panel ya, lalu nanti ada resin, ya. Resin ataupun minyak-minyak atsiri itu dihasilkan dari kulit kayu. Jadi kita memahami kenapa dua bagian dari anatomi kayu ini harus kita pahami, karena dua-duanya ini merupakan bahan baku dari produk kayu yang akan selanjutnya kita. Gitu ya. Ada pertanyaan?